Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya mau mengajak Anda merenungkan tema ini, panggilan kenabian. Pertama, kita mau melihat bagaimana Yesus adalah seorang nabi. Yang kedua, bagaimana Yesus ditolak sebagai seorang nabi. Dan yang ketiga, bagaimana Yesus mengundang kita semua untuk ikut serta dalam panggilan kenabian. Yesus adalah seorang nabi. Apa artinya seorang nabi? Nabi adalah seorang yang dipilih Tuhan. Ini adalah panggilan yang sangat indah. Dalam Perjanjian Lama kita mendengar ada begitu banyak nabi-nabi. Salah satunya Yehezkiel yang kita dengar dalam bacaan pertama. Mereka yang dipilih Tuhan ini diberi tugas untuk menyampaikan pesan Tuhan, menjadi suara Tuhan. Untuk mereka bisa menjadi suara Tuhan, pertama-tama tentu mereka perlu mengetahui pesan Tuhan, kebenaran ilahi, dan rencana Tuhan buat umatnya. Mereka diberi tugas terutama untuk mewartakan pertobatan supaya semua umat kembali kepada Tuhan. Dan tentu menjalankan tugas sebagai seorang nabi tidak mudah. Seringkali mengalami penolakan. Yesus sendiri adalah seorang nabi, tapi dia bukan nabi biasa, karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus itu adalah seorang nabi dalam arti dia menyampaikan pesan Allah kepada manusia, kabar gembira Allah kepada manusia, kebenaran ilahi, rencana Allah buat manusia. Tapi Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia ini lebih tinggi dari nabi-nabi lainnya. Sama seperti nabi-nabi lain mengalami penolakan, Yesus juga mengalami penolakan. Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus ditolak di tempat asalnya. Yesus ditolak oleh orang-orang yang sangat mengenal Yesus. Apa alasannya? Mereka katakan, "Ia adalah salah satu dari kita,
Bagaimana mungkin dia mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa seperti itu? Salah satu dari kita. Kenapa alasan ini menjadi penting? Salah satu dari kita. Apa yang mendorong mereka menolak Yesus kalau mereka melihat Yesus sebagai salah satu dari kita? Pandangan ini juga bisa terjadi pada kita. Saat kita terlalu kenal, terlalu dekat salah satu dari kita, kita bisa melihat situasi sebagai terlalu baik untuk jadi benar. Too good to be true. Tapi kalau sebuah realitas itu menjadi terlalu baik untuk menjadi benar, ada dua kemungkinan. Realitasnya terlalu tinggi atau yang melihat terlalu rendah. Yang pasti buat Allah tidak ada yang terlalu tinggi. Buat Allah tidak ada yang mustahil. Allah melakukan hal-hal besar, karya besar, kebenaran yang besar dalam hidup manusia. Saat Allah berkarya, Yesus berkarya, Yesus bersabda, tidak ada yang terlalu tinggi. Jadi masalahnya bukan pada realitasnya, tetapi masalahnya pada yang melihat, pada kita. Kenapa? Karena seringkali kita melihat realitas, melihat karya Allah bukan dengan kerendahan hati, tetapi dengan rendah diri. Kita nggak percaya bahwa seorang manusia yang adalah satu di antara kita bisa begitu luar biasa. Kalau kita melihat situasi Yesus yang adalah salah satu dari kita dengan kerendahan diri, melihat orang-orang lain yang dipakai oleh Tuhan dengan rendah diri, jadinya apa? Seringkali kita jatuh pada iri hati. Kalau aku nggak bisa, orang lain juga tidak boleh bisa. Seringkali karena orang lain kita lihat sebagai satu dari kita, iri hati muncul. Siapa yang bisa iri hati sama pengemis? Direktur mau iri hati gak sama pengemis? Yang iri hati sama pengemis, sesama pengemis. Kenapa? Dia salah satu dari kita, pengemis juga. Tapi kok bisa lebih hebat? Direktur gak iri dengan pengemis. Tapi ini bisa terjadi karena kita hidup dan melihat realitas dengan rendah diri. Dan tentu saat orang menyatakan yang benar, menyampaikan kebenaran ilahi, ada banyak orang yang gak senang karena dia ketenangannya terusik. Udah enak-enak hidup dalam dosa, ada seorang nabi, ada seorang yang hidup dengan benar, menyampaikan kebenaran. Hidupnya terganggu. Jadi ketika melihat seseorang salah satu dari kita, harusnya bisa jadi seperti itu, harusnya bisa jadi contoh. Kita yang hidupnya tidak benar merasa terganggu. Siapa yang gak senang dengan terang? Mereka yang merasa kotor, mereka yang tahu akan kejelekannya dan menutupi kejelekannya itu. Jadi Yesus juga ditolak oleh orang-orang yang melihat dia sebagai salah satu dari kita. Tapi penolakan yang paling dalam adalah penyaliban Yesus. Yesus ditolak
oleh orang-orang yang mau Dia selamatkan. Coba kalau Yesus ini muncul, hadir sebagai orang asing, makhluk asing dengan segala kehebatannya, yang melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Mungkin gak ditolak, karena orang-orang tidak melihat Yesus sebagai salah satu dari kita. Tapi Yesus menjadi salah satu dari kita karena punya alasan-alasan yang sangat penting. Dan alasan yang sangat penting itu, yang paling penting adalah karena Yesus mau mengundang kita untuk menjadi seperti dirinya. Seringkali kita manusia ini tidak sadar betapa luar biasanya kita. Kita diciptakan segambar secitra dengan Allah. Kita diciptakan untuk punya hidup yang indah. Dan hidup yang indah itu gak perlu tunggu nanti saat kita meninggal, masuk surga, baru bisa bahagia. Saat ini sebagai manusia, Tuhan menyatakan, karena Tuhan menjadi manusia, satu di antara kita. Dia mau tunjukkan bahwa hidup di dunia pun bisa menjadi hidup yang penuh, yang indah, kalau kita mengikuti kebenaran ilahi, rencana Allah. Tapi seringkali kita lupa akan hal itu karena kita melihat diri kita dengan rendah diri. Mana bisa aku jadi baik seperti itu? Mana bisa aku jadi suci? Mana bisa aku sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan, setia pada Tuhan? Kita lupa siapa kita. Yesus percaya pada kita lebih daripada kita percaya pada diri kita sendiri. Dengan menjadi satu di antara kita, Yesus mengingatkan kita akan kebenaran fundamental itu. Kita semua dipanggil juga untuk menjadi seorang nabi. Hidup dengan kebenaran, mewartakan kebenaran, dan dalam kebenaran. Ini tidak mudah, tantangannya banyak. Semakin kita hidup dengan baik, pasti setan juga akan semakin menggoda kita. Semakin ada banyak orang yang gak senang dengan kita. Dan seringkali Tuhan juga memperbolehkan kita supaya ditolak sama seperti Yesus. Kenapa? Supaya kita juga bisa rendah hati. Supaya kita juga bisa semakin belajar setia kepada Tuhan. Coba dilihat, kalau ditolak sama banyak orang, masih bisa gak mewartakan kebenaran, hidup dengan kebenaran, atau nyerah begitu aja? Bergantung pada Tuhan, supaya kita juga bisa punya kekuatan dari Tuhan. Kita juga ingat, kalau kita ditolak dalam mewartakan kebenaran, Yesus juga ditolak lebih dari kita. Saat saya mempersiapkan khotbah ini, saya ingat seorang figur yang adalah salah satu dari kita. Sering ke gereja Redemptor Mundi kalau hari Sabtu sore atau Minggu sore, dan saya melihat figur ini, bapak ini sebagai seorang Katolik yang sungguh-sungguh menjalani panggilan sebagai seorang nabi, Pak Errol Jonathans. Beliau meninggal 40 hari yang lalu, kembali ke rumah Tuhan. Kemarin saya diminta untuk merayakan misa 40 harinya kepergian Pak Errol, dan semakin saya baca kisah hidupnya, semakin juga saya melihat bagaimana beliau sungguh-sungguh serius menjalani panggilan kenabian sebagai seorang Katolik. Waktu beliau meninggal, saya diminta untuk tutup peti. Saya langsung WA Romo Andre, ini nanti saya diminta untuk tutup peti Pak Errol, kamu punya pesan apa? Romo Andre langsung
kasih kepada saya berlembar-lembar pengalamannya dengan Pak Erol. Saya tanya Romo Andre karena Romo Andre saya tahu dekat dengan Pak Erol. Pengalamannya banyak bersama Pak Erol. Salah satunya yang Romo Andre katakan adalah yang sering kali ditekankan oleh Pak Erol adalah melihat dengan hati. Jadi saya melihat bagaimana Pak Erol sebagai figur dari masih muda yang dicari, yang dipegang adalah kebenaran. Beliau yang terlibat dalam mass media, dalam jurnalisme, bukan hanya mau mencari sensasi-sensasi, tapi mencari kebenaran. Dan kebenaran itu ditemukan saat kita melihat dengan hati. Dan tentu Pak Erol dikenal, kita semua tahu bagaimana Pak Erol adalah salah satu pendiri dari Suara Surabaya, Radio Suara Surabaya. Kalau saya masuk mobil, biasanya Mas Suji yang biasa nganter saya kemana-mana udah pasang Radio Suara Surabaya supaya tahu kondisi jalan di Surabaya gimana sih, kota Surabaya ini bagaimana sih. Dan sungguh dengan Radio Suara Surabaya, hidup di Surabaya jadi bisa lebih baik. Tapi ini adalah satu pengalaman yang indah, karena dengan Radio Suara Surabaya kita hidup sebagai komunitas yang saling berbagi dalam kebenaran. Jadi semua orang, semua warga Surabaya bisa saling kasih informasi satu dengan yang lain. Gimana kondisi jalan, bagaimana kondisi di Surabaya, apa yang terjadi di tempat lain di Surabaya kita bisa tahu. Karena ada reporter yang begitu banyak. Setiap orang bisa membagikan kebenaran. Surabaya menjadi komunitas kebenaran. Dan Pak Erol yang sudah jadi tokoh, waktu Pak Erol acara tutup peti, itu saya lihat ada belasan romo yang ikut hadir. Karena pasti beliau ini punya peran yang penting di keuskupan, bahkan di gereja Indonesia. Popularitas tidak membutakan beliau. Media kan identik dengan popularitas. Popularitas adalah pengaruh. Pengaruh adalah kekuasaan. Kekuasaan cenderung merusak kalau kita tidak hati-hati. Tapi syukur pada Tuhan, Pak Erol sampai akhir hidupnya, Romo Andre juga cerita, selalu rajin melayani sampai ke pelosok-pelosok tanpa pandang ini yang dilayani orang penting atau orang biasa. Suster-suster di daerah, di berbagai provinsi, pelajar-pelajar mau dilayani. Pak Erol ingat untuk menjadi rendah hati. Dan kuasa itu supaya tidak merusak harus digunakan untuk melayani. Dengan contoh Pak Erol kita juga diingatkan bahwa kita semua sungguh-sungguh dipanggil menjadi nabi, satu dengan yang lain. Hidup dalam komunitas kenabian. Artinya kita bisa belajar satu dengan yang lain, terus mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau ada yang tidak baik, tidak tepat, salah, diingatkan. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun. Kita menjadi komunitas kenabian di mana kita bisa sungguh-sungguh hidup menjalani panggilan kenabian. Panggilan kenabian mengundang kita untuk selalu mencari kebenaran, mewartakan kebenaran, hidup dalam kebenaran, sampai satu hari nanti kita sungguh bersatu dengan Sang Kebenaran. Amin.